Hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Oke, di video ini gue bakal memberikan 7 informasi update jelang pertandingan antara Prancis melawan Swiss guys. Kalau misalkan nanti informasi ini penting, jangan lupa langsung klik tombol subrek-nya dan juga nge-like guys supaya makin semangat. Oke guys, terima kasih. Rapapau, hai guys, terima kasih gitu kan, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Kita akan bahas prediksi bola, ngobrolin bola guys. Oke, yaps gitu kan, mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan semangat gitu guys. Sekarang gue mau ngobrol bentar gitu kan, ngasih tahu kondisi update. Kalau misalkan gue minta maaf buat teman-teman semua fans Copa gitu kan. Jadi awalnya gue mau memberikan prediksi Copa, ya udah gue siapin juga gitu kan, udah diniatin, tapi apa daya kondisi badan sekarang agak kurang seger guys gitu kan, agak kurang fit juga. Mudah-mudahan besok pagi suhu tubuh juga normal karena sekarang agak anget gitu ya. Ya itu aja lah, maksudnya gue minta maaf. Copa sepertinya gue pertimbangkan untuk di cancel, tapi lihat kondisi terakhir lah. Tapi ini udah tanggung, mudah-mudahan video ini gitu kan lanjut gue bisa ngeditnya gitu guys, bisa langsung di upload gitu ya. Sekali lagi gue minta maaf. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada tetap sehat dan semangat guys, jauh-jauh dari penyakit ya. Dan selalu support gue juga, terima kasih yang udah support, udah dukung sampai dengan hari ini. Oke, jadi langsung aja guys, sekarang kita mau bahas pertandingan Prancis melawan Swiss nih ya. Jadi Prancis melawan Swiss ini mainnya di mana guys? Udah ada yang tahu mainnya di mana? Ya, ini dia mainnya di Arena Nasional Bukares ya, Bukares kayaknya di Hongaria ya, kalau nggak salah guys. Jadi di tempat netral gitu ya. Oke, Prancis ini statusnya ke per-8 final ini dengan status juara grup neraka, grup F. Sedangkan Swiss lolos dengan predikat 3 terbaik di grup A. Jadi juara 1 melawan peringkat ketiga nih ya. Oke, nggak ada yang nggak mungkin guys gitu kan, semuanya juga berpeluang sekali lagi. Tapi seperti biasa kita langsung menampilkan line up dulu gitu kan, pemanasan buat teman-teman semua biar bisa memprediksi nanti timnya ini sesuai nggak gitu dengan favorit kalian gitu teman-teman semuanya. Dilihat aja gitu kan, karena gua nggak terlalu ngebahas ke nama-nama pemain satu persatu, cuma mungkin gua sedikit ini ngelihat formasi Swiss ya. Sepertinya Swiss itu akan memainkan lini pertahanan yang cukup dalam gitu kan, menyisakan mungkin penyerangnya ya, Embolo kalau nggak salah atau Seferovic gitu ya, pokoknya itu. Tapi dia lebih cenderung ke dalam, sepertinya akan menerapkan strategi bertahan total gitu sambil mengandalkan serangan balik ya. Seperti itu aja gambarannya sedikit aja. Oke ya, jadi nggak terlalu kita bahas, sedikit aja kita langsung ke ngarah ke rekapan data gua guys. Jadi teman-teman yang buat baru gabung, salam kenal ya, biar tahu gitu kan. Ini datanya gua ambil dari sini guys, 5 partai sebelumnya gitu kan, baik di grup segala macamnya nih. Nah itu tambah di sini, ini adalah head to head kedua tim waktu istilahnya pernah bertemu. Nah ini lebih intim lagi nih mereka datanya nih, lebih real gitu kan, karena memang data sejarah mereka pertemuannya. Nah dari semuanya ini gua racik gitu ya, gua ramu, gua olah, gua tampilkan tabel-tabel. Langsung aja guys, tabel 1 sama tabel 2. Oh iya, jangan lupa di screenshot ya, capture supaya teman-teman nanti bisa ini sendiri gitu kan, ngelihat sendiri tanpa harus memantau videonya barangkali. Jadi kalau misalkan ini kita bahas sedikit guys ya, tabel 1 nih, tabel 1 teman-teman bisa lihat, kita sandingkan dengan tabel 2 ya. Di sini nih tabel 1 tabel 2. Jadi kalau misalkan dari 5 partai sebelumnya itu Prancis belum pernah kalah ya, Swiss pernah kalah sekali. Oke, dari Italia kalau nggak salah itu Swiss kalahnya.
Terus Dangerous Attack unggul dari Swiss 71 ya. Ngegolin juga ini unggul dari Swiss. Jadi sama-sama plus 7 guys. Prancis ngegolin 8 kebobolan 1, tapi Swiss ngegolin 13 kebobolan 6. Oke. Jadi cukup berimbang. Kalau dari sini ini cukup berimbang ya. Tabel satunya cukup berimbang. Ya, cukup berimbang lah. Kecenderungannya malah Swiss sedikit guys, kecenderungan Swiss sedikit kalau dari tabel 1 ya. Sekarang kita perhatikan tabel 2. Tabel 2 apa nih? Nah, ini dia tabel 2 itu mereka pertemuan 5 terakhir ya, 5 partai terakhir. Nah, ini hanya Prancis menang 1 kali ya, sisanya seri. Nah, jadi Swiss kalau ketemu Prancis ini bagus juga gitu ya, maksudnya ya nggak terlalu parah-parah amat, dalam artian dia bisa kok gitu loh menahan imbang gitu kan, walaupun belum pernah menang. Nah, jadi peluang Swiss pun di sini juga hampir 50-50 guys gitu kan. Kalau lihat tabel 2 ini memang artinya kecenderungannya kita masih Prancis gitu loh, unggul sedikit. Jadi antara tabel 1 sama tabel 2 ini berimbang nih ya datanya nih. Tapi kalau misalkan kita faktanya 5 partai sebelumnya mereka head to head, ini kecenderungannya Prancis memang. Oke guys. Nah, sekarang data pendukung lainnya nih tampilkan. Tabel 3 sama tabel 4. Nah, nah ini tabel 3, tabel 4 ya. Bagaimana narasinya kita lihat. Ternyata kalau 5 partai sebelumnya gitu ya, data rekapan gue ini menunjukkan keberpihakan untuk Swiss guys, Swiss lagi gitu. Jadi antara tabel 1 sampai tabel 4 ini support ke Swiss gitu ya, mendukung Swiss. Semuanya datanya dari mulai shot on goal, block shot, rata-rata corner kick gitu kan. Oke. Nah, sekarang tabel 4 nya ini kita lihat. Tabel 4 juga ini memihak ke Prancis. Jadi 2 tabel milik Swiss, 2 tabel milik Prancis. Tapi kalau misalkan kita lebih ke head to head, ini lebih condong ke Prancis gitu, unggul sedikit ya kan. Nah, sekarang agak bingung gua nih ya gitu kan. Swiss memang artinya peringkat ketiga melawan juara grup F gitu ya. Tapi sejarahnya juga Swiss juga boleh juga gitu, walaupun menahan imbang 4 kali gitu, kalah hanya sekali, tapi ngotot juga gitu mainnya guys. Gua kalau ngelihat tabel 1 2 3 4 ini masih agak bingung gitu, masih agak ragu gitu ya, walaupun sedikit ke Prancis, tapi agak-agak setengah-setengah hati gitu guys, kurang plong gitu ya, kurang plong. Gua masih agak kurang plong, belum dapat feeling. Nah teman-teman, kalau misalkan masih agak belum memihak ke siapapun gitu, belum cenderung keberpihakannya ke siapa, biasa nih tabel odds nih ya, biar teman-teman ada gambaran. Ternyata di luaran sana itu memang memihak ke Prancis. Minus 3/4 ya, 3/4, dimulai 3/4 sampai dengan minus 1,5. Jadi memang ini Prancis diunggulkan ya, secara dia juara grup dan mungkin kandidat calon juara. Wajar lah, nama besar Prancis gitu ya. Cuma gua di sini agak menyoroti Mbappe ya. Mbappe ini sampai dengan pertandingan sekarang belum pernah ngegulin gitu. Apakah nanti Mbappe akan mencetak gol gitu ya? Gue juga nggak tahu, tapi kok nggak ada taji-tajinya gitu ya. Dari Swiss ya bagus juga, artinya dia 5 partai sebelumnya dia produktif 13 gitu. Jadi dari sini nih gua sendiri ngelihat tabel 1 2 3 4 gitu kan, itu belum ada ini ya, ada feeling gitu ya. Tetapi setelah gua hitung-hitung gitu kan, setelah gua masukin rumus-rumus, nah teman-teman keluar angka persentase ini guys, persentase peluang ya. Gua masukin nama Prancis di sini karena memang yang diunggulkan Prancis ya. Oke. Nah, setelah gue masukin angka-angkanya, ternyata memang artinya Prancis unggul sedikit guys, unggul sedikit, sekitar 33,5%. Nah, unggul ya, peluang Prancis menang ya 33,5%. Sedangkan serinya ini yang paling besar guys, 35% seri.
peluang untuk seri. Kalahnya tipis 31,5. Jadi antara Prancis menang sama kalah gitu ya, ini agak-agak tipis memang gitu, 2% aja. Nah ini nih artinya di posisi ini yang kata gue juga, yang awalnya gue ngeliat data juga bingung guys gitu ya, kira-kira kemana gitu ya. Walaupun hati Prancis tapi agak-agak nggak plong gitu gua gitu kan, nggak yakin bulet gitu ya, nggak kayak sebelum-sebelumnya. Kalau gua feeling ngeliat data kayaknya ya aja gitu, tapi kalau untuk sekarang nggak tahu nih ya guys, bingung guys. Sekarang itu semuanya kembalikan lagi ke teman-teman gitu. Sampai dengan sekarang pun gua masih agak cenderung ragu ya. Prancis, Swiss, sebentar dulu guys, kita coba dapat inspirasi enggak ya. Bentar, coba sampai tahu kalau ngopi jadi ada inspirasi. Kira-kira ya. Jadi teman-teman bebas artinya berpendapat gitu ya, mau siapa yang dijagokan, diunggulkan gitu kan, keberpihakan teman-teman silakan komen di bawah. Tapi ini sampai saat ini gue belum dapat guys, belum dapat inspirasi yang Prancis ini. Yakin Prancis, cuman tipis keyakinannya gitu ya, berapa ya, aduh. Berapa ya guys? Kalau dapat inspirasi dia, kalau misalkan ngegolin di bawah menit 30 sih kayaknya Prancis bisa unggul. Tuh, ragu guys. Ntar guys. Terawang dulu. Ini waktu 90 menit ya, kayaknya sih ya, kayaknya ini mah. Feeling gua nih kalau bisa jadi kemungkinan Prancis ketinggalan duluan, tapi skor akhirnya unggul Prancis gitu ya, unggul Prancis. Mudah-mudahan gua salah gitu ya, tapi feeling gua sih kayaknya 2-1 ya, menang Prancis. Selisih 1 bola kayaknya ini, 2-1. Antara 2-1 atau 1-0 ini ya, tapi gua kecenderungannya 2-1 guys. Ya itulah, walaupun agak-agak nggak plong tapi gua memilih aja deh biar enak gitu ya, biar ibaratnya teman-teman itu biar jelas gitu, nggak nanya satu persatu di komentar gitu ya. Gua udah ngomong di sini kecenderungan gua ke Prancis, walaupun agak setengah-setengah ini ya, nggak plong gitu. Gua nyebutin angka 21 juga kayaknya nggak plong gitu ya. Oke guys, jadi teman-teman sekali lagi semuanya itu adalah pilihan teman-teman, karena semuanya berpeluang untuk menang seri ataupun kalah ya, bebas. Jadi ibaratnya teman-teman sekarang udah melihat datanya gitu kan, melihat sejarahnya, melihat angka-angkanya, peluangnya berapa persen, semuanya itu adalah menjadi hak teman-teman untuk memihak ke siapapun, itu bebas ya. Oke, gitu aja guys. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, selalu semangat gitu kan, dan mudah-mudahan ini bisa langsung gua edit ya, lihat kondisi terakhir lah, mudah-mudahan gak ada halangan gitu ya. Mudah-mudahan besok pagi gua segar. Sekali lagi jangan lupa untuk klik tombol subscribe biar gua makin semangat lagi guys gitu ya. Selalu sehat buat teman-teman semua untuk melanjutkan mengawal prediksi di Euro ini guys ya. Sekiranya itu aja dari gua. Sekali lagi mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan gua dalam hal penyampaian narasi ataupun karakter gua dalam hal ya gaya-gayanya seperti ini guys, mohon maaf gitu kan. Mudah-mudahan teman-teman semua menerima kekurangan dan kemampuan gua dalam hal penyampaian guys. Ya sekiranya itu aja, terima kasih udah support gua. Sampai jumpa di video berikutnya. Arah papa, dadah.